Baik, kita ke informasi selanjutnya bisa. Kejaksaan Agung Surabaya ini menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang wanita atas dugaan suap dan gratifikasi terkait kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Ya, keempat orang ini pemirsa ditangkap, selanjutnya mereka diterbangkan ke Jakarta. Tiga orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya diamankan tim Kejaksaan Agung. Ketiga hakim ini ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur terhadap sang kekasih Dini Sera Afrianti. Ketiga hakim yang menyidangkan perkara Gregorius Ronald Tanur, yakni Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, dan Hakim Erintuah Damanik, serta seorang wanita yang diduga penasehat hukum terdakwa. Ketiga hakim langsung menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik sebelum diterbangkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membenarkan terkait penangkapan 3 orang hakim oleh Kejaksaan Agung. Bahwa pada hari ini sudah ada pelaksanaan kegiatan serangkaian kegiatan penyidikan oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi kami hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dilakukan pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan. Selain melakukan penangkapan, pihak Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di apartemen milik Hakim Hanindyo di Jalan Tidar, Surabaya, Jawa Timur, dan petugas menemukan sejumlah barang bukti serta uang tunai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, tewasnya Dini Sera Afrianti yang merupakan kekasih Gregorius Ronald Tanur membuat gempar publik beberapa waktu lalu. Iya, Ronald Tanur ini pemirsa adalah anak dari anggota DPR RI nonaktif Edward Tanur yang divonis 12 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap sang kekasih Dini Sera Afrianti hingga tewas. Namun nyatanya Ronald dibebaskan pada Juli 2024. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI nonaktif fraksi PKB Edward Tanur, ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Ronald Tanur terbukti dengan keji penganiayaan Dini, bahkan sempat melindas lengan korban dengan ban mobil miliknya di basement sebuah tempat hiburan yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Mengetahui hal tersebut, polisi langsung mengamankan tersangka dan melakukan gelar perkara yang melibatkan ahli pidana dan dokter forensik dalam menganalisa adegan tersangka. Dan dari hasil rekonstruksi serta gelar perkara, diduga ada unsur kesengajaan untuk menghabisi nyawa sang kekasih, yaitu pada saat sang kekasih lemas di samping mobil tersangka, justru tersangka tancap gas hingga tubuh korban terlindas. Pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan tes psikologi kejiwaan serta tes urin terhadap tersangka. Dan pada Juli 2024 lalu, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam amar putusan, majelis hakim membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Meski terdapat bukti CCTV dan hasil visum, hakim memutuskan bahwa Dini meninggal karena meminum alkohol, bukan karena penganiayaan dari Ronald. Hal tersebut membuat pihak keluarga korban Dini Sera Afrianti sedih dan kecewa terhadap vonis hakim yang membebaskan tersangka lantaran telah melakukan penganiayaan hingga tewas kepada salah satu anggota keluarganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung ini menggeledah sejumlah lokasi terkait suap 3 hakim dalam kasus Ronald Tanur. Ya, dari penggeledahan di 4 lokasi, petugas menemukan pecahan uang rupiah, dolar, yen, dan ringgit. Bisa inilah video amatir penggeledahan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus
Kejaksaan Agung terkait adanya suap terhadap hakim yang memimpin sidang Ronald Tanur. Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang pecahan ratusan ribu dolar Amerika dan Singapura serta rupiah, yen, dan ringgit. Adapun penggeledahan dilakukan di 4 lokasi di Surabaya, yaitu 1 lokasi di Semarang dan 1 lokasi lainnya di Jakarta. Dari penggeledahan ini, pihak Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan 3 hakim berinisial ED, HH, dan M, dan berikut 1 orang pengacara berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus suap kasus Ronald Tanur, putra dari politisi Partai PKB Edward Tanur. Ya, pemirsa, usai ketiga hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur ini ditangkap, pihak keluarga Dini Sera Aprianti di Sukabumi, Jawa Barat mengaku lega. Ya, namun pihak keluarga tidak puas dengan vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung yang memvonis Ronald Tanur 5 tahun penjara. Kemarin jam 5 sore ya sama pengacara gitu, kalau hakim tersebut sudah ditangkap kemarin kan jam 9 pagi gitu. Bahagia, senang gitu, cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya, kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu nggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah, jadi kurang puas gitu. Ya, ketiga hakim memutus bebas Ronald Tanur ini segera dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk mengetahui bagaimana kelanjutannya, kita bergabung dengan Hari Tambayong untuk informasi terkini terkait hal tersebut. Baik, selamat pagi Hari. Di mana posisi ketiga hakim yang terjaring OTT saat ini, Hari? Ya, terima kasih Toki dan Aulia. Saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, di mana 3 hakim yang memutuskan bebas Ronald Tanur, yaitu Heru Hanindyo, Mangapul, dan juga Irin Tua Damanik, saat ini masih dalam pemeriksaan di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim Kejaksaan Agung di bidang khusus. Dan kemarin sudah diperiksa selama 7 jam, sekitar jam 5 sore, hingga sekitar jam 1 malam atau dini hari baru selesai. Kemudian saat ini 3 hakim tersebut masih berada di tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Begitu Aulia dan Togi. Kami harus potong dulu sebentar dan kita ke informasi selanjutnya misalnya terkait dengan pernyataan dari Kejaksaan Agung. Dengan amar putusan sebagai berikut. Ya, jadi putusan kasasinya telah diputus dengan amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi / penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/PIT-B 2024/PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Eksekusi atas perkara Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, dapat dilakukan oleh jaksa dengan petikan putusan setelah dikirim ke pengadilan pengaju. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya, SEMA nomor 2 2010, setelah proses minutasi selesai di Kepanitraan Mahkamah Agung. Salinan resmi dan bundel A akan dikirim ke pengadilan pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya. Dan tanggal minutasi, tanggal kirim akan diinput pada aplikasi siap.
Sistem Informasi Administrasi Pengadilan. Kemudian salinan putusan diupload pada direktori putusan MA agar masyarakat bisa mengakses dan mengunduhnya. Terhadap peristiwa tersebut, Mahkamah Agung merasa kecewa dan prihatin karena peristiwa ini telah mencederai kebahagiaan dan rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan dan gaji hakim berdasarkan revisi PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan PP nomor 44 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 tahun 2004. Terhadap 3 orang hakim pengadilan di Surabaya tersebut, setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Ya, demikian pernyataan sikap Mahkamah Agung. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan bersama sikap dari Mahkamah Agung yang tadi sudah disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Dr. Yanto, Yang Mulia Dr. Yanto. Sekarang saya persilakan 3 orang penanya di sesi awal untuk bertanya. Dari sebutkan nama dan asal ininya ya, jihad. Ya, bisa jadi pernyataan dari Mahkamah Agung terkait dengan kasus Ronald Tanur dan sudah ditahannya 3 hakim ya. Dan kita kembali lagi ke Hari ini di Surabaya, Jawa Timur. Hari, mungkin bisa menjelaskan lagi terkait dengan ketiga hakim yang terjaring OTT saat ini. Ya, saat ini 3 hakim yaitu Heru Hanindyo, kemudian Mangapul, serta Ilian Tuah Damanik masih berada di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di mana kemarin sudah melakukan pemeriksaan awal oleh Kejaksaan Agung di pidana khusus bahwa 3 ini memang didapati ada beberapa barang bukti, yaitu uang miliaran rupiah dan juga bentuknya rupiah, kemudian dolar Singapura dan juga satu dari mata uang Malaysia. Dan saat ini masih menunggu informasi yang kami terima bahwa 3 hakim tersebut akan diterbangkan ke Jakarta atau di kantor Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan lanjutan. Dan saat ini suasana di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga masih ada informasi lagi tentang terkini di mana 3 hakim tersebut masih ditahan. Namun kemarin sudah dilakukan pemeriksaan awal dengan menempati gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Begitu Togi dan Aulia. Ya, baik Hari, apakah ada informasi terkait mungkin di mana posisi Ronald Tanur saat ini, atau mungkin apakah Ronald Tanur nantinya akan dimintai keterangan terkait dengan ditemukannya sejumlah uang di rumah dari beberapa hakim ini? Betul, saat ini masih ada informasi, namun ada anulir dari tentang hukuman Ronald sendiri bahwa akan dianulir menjadi 5 tahun. Dan ini masih juga kami tanyakan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan masih belum berikan jawaban. Namun ada informasi seperti itu, Aulia. Sementara untuk keluarga dari Ronald Tanur sendiri juga tampak belum terlihat dan juga belum ada informasi yang kami terima dari Kejaksaan untuk diperiksa. Begitu Aulia dan Togi. Baik. Terima kasih Hari Tambayong melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.